akan dibawakan atau sepatah dua patah kata daripada Sahibul Bait tuan rumah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berani fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah wa qala aidan man salaka tariqan ilal ilmi sahabahu tariqan ilal jannah. Al hadis. Siapa kita? Salat luar biasa. Takbir. Sambutan yang kedua, sambutan dari Paguyuban Sorban yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Paguyuban Sorban Abah Rian Rasani. Kepada beliau dipersilakan. Ini selaku Wakil Ketua Sorban, tindakan dia mewakili Ketua Umum, beliau barusan teu tiasa hadir di nasihan ayeuna. Bagi ayeuna aya beliau ge anu tiasa diwakili ku sasaha kedah ajeuna anu tiasa berangkat ka bandara. Luar biasa karena acara silaturahmi dari Paguyuban Sorban dengan PBBNI. Buka halaman 2, kitab kuning, kitab Syi'ul Iman, karya Syekh Nawawi Banten. Karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, namun diterjemahkan oleh, disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi sesepuh kita, ulama kita. Selamat datang bersama kalian di sini. Bersama kalian di sini. Murah pakis. Dipersiapkan, dibuka halaman 2. Enggak, yang lain yang tidak membaca kitab karena tidak terbagi, mohon meninggalkan dengan seksama. Mudah-mudahan kita menjadi diangkat santri oleh Syekh Nawawi Banten. InsyaAllah pada hari kiamat nanti dituntut oleh beliau menuju Rasulullah. InsyaAllah kita menjadi ahli surga dengan izin Allah SWT. Untanya Bismillahirrahmanirrahim. Balagnya ini kan udah beberapa kali Pak Dimas, yang beberapa kali balagnya ini halaman 2 nomor 7. Halaman 2 nomor 7. Siap-siap dinasubkan, dilakukan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amatana bi asrari amin khususan rahmatullahi Syekh Al-Mubin bi Syekh Al-Kushiri Al-Qalibani wa Syekh Muhammad Nawawi bi Syekh Al-Tamara Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبأن مرجع مسلم لجنانه وبأن مرجع كافر لجهنم برم وبأن مرجع مسلم لجنانه وبأن مرجع كافر لجهنم وبأن مرجع مسلم لجنانه
وبأن مرجعك في جهنم وبأن مرجع مسلم لجنانه وبأن مرجعك في جهنم. Artinya di bawah. Dan sesungguhnya baca, dan sesungguhnya tempat kembali orang Islam yaitu surga. Dan sesungguhnya tempat kembali orang kafir yaitu neraka jahanam. Dan sesungguhnya tempat kembali orang Islam yaitu surga. Dan sesungguhnya tempat kembali orang kafir yaitu neraka jahanam. Arabnya wa bi anna marji'a muslimin li jannatihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Dan sesungguhnya tempat kembali orang Islam yaitu surga. Dan sesungguhnya tempat kembali orang kafir yaitu neraka jahanam. Kantos bu, awas kantos pak, tutup. Doa. Ini rukun iman. Cabang iman ada 77. Yang ke-9 itu, dan mereka coba dikos. Yang ke-9, ya pada ya. Yang ke-9 cabang iman yang ke-9, kita wajib percaya kembali orang Islam pasti masuk surga. Amin gitu. Nah maka itu amin deh. Dan wajib percaya bahwa sesungguhnya tempat kembali orang kafir masuk neraka. Naudzubillah ini masuk surga, masuk neraka. Dalilnya pun jannah, pun sa'ir. Sebagian masuk surga yaitu orang Islam dan sebagian masuk neraka yaitu orang-orang kafir. Percaya? Itu cara iman. Bagaimana supaya bisa masuk surga? Tentu ada syarat-syarat. Ada tahapan-tahapan. Di antaranya harus thalabul ilmi, harus ibadah, ngaji dan ibadah. Itu ada. Dari susah. Ingin masuk surga, selamat daripada siksa neraka, harus ngaji dan thalabul ilmi dan beribadah. Keterangan begitu. Baginda Rasul bersabda, "Man salaka tariqan li talabil ilmi, yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki ke tempat ngaji, barang siapa yang melangkahkan kaki mau ngaji, arek naos, ibu kadi arek naon, bapak kadi arek naon, Satria Banten kadi arek naon, sobat kadi arek naon, dijanjikan bukan di Rasul, pasti akan dimudahkan jalan ke surga. Amin. Moal nyasar, kamu nyasar ke mana? Ada nyasar di Karawang balik ke Johar, nyasar di Karawang balik ke Kelari, misalnya juga, tapi nyasar di akhirat bisa masuk neraka. Balik di Moal. Alhamdulillah ini itu syaratnya. Yang pertama berarti harus thalabul ilmi. Insyaallah Sorban dan Satria Banten, kata Pak Angkos juga, selalu ngaji dan selalu thalabul ilmi. Bahkan sekarang sedang bersinergi, bekerja sama, berdaulat dan berkumpul bersama, bersatu kekuatan. Untuk apa? Untuk di dunia supaya bahagia dan di akhirat supaya masuk surga. Insyaallah Sorban dan Satria Banten. Namanya apa? Pepek. Yang kedua, dalil yang kedua,
Kenapa yang yaitu kita masuk surga dan selamat daripada siksa neraka harus beribadah? Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa manusia diciptakan dan jin diciptakan oleh Allah tujuannya supaya beribadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang teh di dunia lain kita maksiat. Urang teh di dunia lain kita mabok. Urang teh di dunia lain kita dosa. Urang teh di dunia ke Allah supaya beribadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah. Jadi untuk supaya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, baca Quran, salat tahajud, salat duha, salat malam, salat tipe-tipe, udang tipe-tipe, masuk itu udang tipe-tipe. Tangan saya dua isu ditanya itu seberapa kamu tanggal sampai seberapa. Saya lanjutkan dengan bab fikih. Ini ibadah, salah satu cuplikan ibadah di dalam kitab Fathul Qadir atau Tausyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah. Orang yang tidak punya wudu diharamkan melakukan 4 perkara, dan orang yang punya hadas junub diharamkan melakukan 6 perkara, dan orang yang punya haid nifas dilarang melakukan 10 perkara. Bagaimana? Nifas. Karena nifas dilarang. Larang menolak. Dari batal berbuat sering. Larangannya seperti itulah tidak. Sebutkan boleh, ada sebutkan ulang. 1, yang tidak punya wudu dilarang sholat. Dilarang naon? Ulah sholat ya, tarik kuat-kuat. Dia menges kentut ke sholat baik. Kita bertarawih ya. Itu kentut. Keluar, berarti sholat baik. Yang kedua, dilarang tawaf. Apa tawaf? Muter-muter di bait 7 kali dilarang, terbuka wudu mah. Hayang tawaf hayang? Ya, buat barang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanallah. Ya tanah sahabat. Ayo balik kos ni. Magorong. Ayo katilu dilarang memegang Quran. Menyentuh begini dah. Berbuka wudu dilarang menyentuh Quran. Kuda palengan. Kuda palengan. Kuda palengan. Dilarang. Anu kaopat dilarang membawa Quran. Dibawa. Adik menyentuh makan gitu. Apa kopatnya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Saya tanya. Bagaimana kalau aplikasi Quran dalam HP? Boleh tidak dipegang? Dan boleh tidak dibawa? Tidak punya wudu? Itu adalah jawaban kita. Itu boleh. Kecuali Al-Quran masuk koper, masuk tas, di situ ada baju atau buku yang lain, kalian pokoknya ya, mau ke Bandung, ada baju, ada buku yang lain, dan di situ ada Quran untuk tadarus di sana, boleh. Itu niatnya bawa barang, bukan bawa Quran. Ada tangan saya bawa barang, bukan bawa Quran, tapi Quran ada. Itu pun apa di situ aplikasi kan banyak. Namun di situ ada Al-Quran. Berarti kita mah tujuannya bawa apa? Cuma ada aplikasi Al-Quran. Boleh. Hanya saja andaikan itu Al-Quran muncul,
dalam koper atau tas dikeluarkan, dibaca, harus punya wudhu. Begitu pula apabila Al-Quran muncul di HP dimunculkan untuk dibaca, baru harus punya wudhu. Ya, sekarang yang ada besar yang punya junub dilarang 6 perkara. Tahu junub ibu, tahu junub? Mana asap junub asap? Tidak penting. Dilarang 6 perkara. Berapa? 6 perkara. Gampang tinggal nambahan baru obat tadi. Ya, tambahan obat. Naon? Dilarang baca Quran. Mau obat, ongkoh, tambah hiji deui dilarang baca Quran. Walaupun hafal, Yasin Baqul lagi, pantas duduk can mandi ulah. Dilarang. Yang kedua, tambahna pangenap dilarang lubsu fil masjid, cicing di masjid. Dilarang cicing di masjid. Ulah ngendong di masjid aja mandi. Dibatas duduk di imam. Lupa ke masjid aja mandi ngendong di masjid. Benar. Benar. Enam tuh. Untuk siapa itu? Untuk orang yang sedang junub. Fikih ini wajib fardu ain. Fikih wajib fardu ain. Kalau kita tidak ngaji fardu ain, belum gugur tolong ilmi belum. Belum gugur. Hanya dengar ceramah begitu belum gugur. Tolong ilmi mah tauhid, fikih dan tasawuf. Itu tolong ilmi fardu ain. Supaya menggugurkan kewajiban sorban dan sabda Banten dan sekali yaitu Banten dan sorban, maka saya tambahkan fikih dengan tasawuf tadi, kemudian fikih. Sekarang yang belum dibahas apa? Yang punya hadas nifas atau haid. Ibu-ibu osok haid, osok bapak-bapak osok. Osok dia belum. Budak darah. Budak ibu. Budak berikutnya jangan haus. Ditambah yang tadi 6 itu, yang tadi 6 untuk haid itu terletkan di tubuh, ingat di tubuh. Yang 6 tadi tambah lagi 4. Tidak boleh. Apa itu yang 4? Kabur lewat masjid, ngaliwat ke kebenang, dukhul lewat masjid, masuk kebenang. Lamun aya pengajian di masjid ke haid ulah ibu mah. Sudah haid mah. Sudah masuk. Awas tambah dosa. Dukhul itu kecuali yang tidak mengataskan darah. Itu boleh. Itu ya masuk. Kalau bukan masuk doang, masuk balik lagi. Kemudian yang tadi yang ketujuh ya. Tadi yang berapa? Yang ketujuh sekarang yang ke-8 puasa. Tidak boleh. Puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa Senin Kamis tidak boleh kalau ibu sedang haid dan nifas. Wajib kodok. Kalau sholat tidak wajib kodok, kalau puasa wajib kodok. Yang ke-9. Berapa lagi? Itu berapa lagi? Ini untuk ibu ini, itu berapa lagi? 2 lagi. Yang ke-9 istimta. Apa itu istimta? Istimta itu bercumbuk dengan suami, main-main antara pusat dan dengkul. Antara pusat dan dengkul. Ulah diomain pusat dan dengkul. Dia tengah-tengah. Dan ya boleh. Terlarang. Di luar eta menang. Bitis kanan menang. Usapan bitis kawe. Iya main. Atau kelek tah menang kelek tah. Itu kan parfuman heula. Beran tampon sebrot. Kalau kamu
Pasuruan, bau tante. Benang. Atau gunung benang, Pasakien. Gunung benang. Itu kan ibu bukan gunung. Jabal Nur dan Jabal Sur. Kata benang. Nama benang. Supaya tahu bapak-bapak ya, kalau hai sudah terjadi gunung macet, salah. Itu benang. Itu kalau hai terlepas gunung benang. Di batas pusat kamu benang. Di batas pusat lutut kanan benang. Tapi benang. Jadi anu terbenang ke sumurna. Ari gunung nama benang. Tahu kali sumur. Ari gunung nama benang. Jadi punya boleh paham ya? Gitu. Udah korek karena gunung udah korek. Gitu. Wah. Kalian. Udah karaya. Awas, salah nanti kita dosa. Ayah peribahasa kan dia ayah peribahasa. Naik taksi dari Pasar Senen, mampir dulu di Palmerah. Berapa tuh? Naik taksi dari Pasar Senen, mampir dulu di Palmerah. Naik SD Stangmen, Burungku jadi merah. Mudah-mudahan ibu dan bapak paham urusan fikih, insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fakullu ma bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajan ma ibadah tejel ilmuna tatangkut amalna diterima dari fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajan ma ibadah tejel ilmuna tatangkut amalna diterima. Atas makanya perlu ngaji Qur'an ini, insyaallah doa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu sesi lagi, ya harus siap dong. Harus siap. Sekarang saya akan melanjutkan sesi kedua. Kenapa dipisah? Utamanya dipisah, Pak Haji Kos. Dipisah, sholat witir 3 rakaat, bagusnya sasaran 2 salam. Bagusnya sasaran 2 salam. 2 salam. Sholat zuhur sunnah 4 rakaat, bagusnya sasaran 2 salam. 2 salam. Maka ini mahadul qiyam baca kitab kuning sama tausiah. Dirantem oleh MC. Saya pisahkan supaya pahalanya 2 kali. Supaya pahalanya 2 kali, supaya uploadnya supaya pahalanya 2 kali. Kita ngomong upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dikumpulkan ada kitabnya, dikumpulkan. Kumpulkan ada kitabnya. Yang terhormat Ketua Sorban Bapak A. Waman SE, Ketua Umum Bapak Waman yang sekarang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta tidak bisa hadir. Tapi saya kepada WA, kepada saya sudah WA tadi dari pagi. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Bapak Ustaz Nursani di sini hadir juga. Pengurus sorban ada sesepuh Bapak Titi, ada Rais teman Rais Ustaz Yuni Wayuni MPD, ada para Ustaz Khalil, Ustaz Mirsad, Ustaz juga Ustaz Mirsad, Sundanya Ustaz Mirsad, padahal bahasa Arabnya Ustaz Mirsad. Wa innaka labil mirsad, kan gitu yang Al-Quran. Dan para ustaz di sini yang saya hormati, Pak Humas, kemudian Ketua Satria Banten, Bapak Pas Umara, yang
sudah lama, yaitu saling mengenal di medsos dan di kelas istimewa, namun baru bertemu di rumah Abah di bulan kemarin. Mudah-mudahan persaudaraan Sorban dan Satria Banten abadi ila yaumil qiyamah. Dan yang terhormat Sekjen Satria Banten, serta para pengurus, para sepuh, Sri Kandi Sorban. Yaitu ada Sri Kandi dari Sorban, ada Sri Kandi dari Satria Banten. Tidak lupa Ibu Kos Sahibul Hajat yang sudah pasti dari semalam repot menyiapkan sajian-sajian untuk makan bersama Sunan Ayah. Hadirin hadirat rahimakumullah, maaf dan tidak tersebut karena belum mau dan belum kenal. Ya begini, tanpa sobat menekankan kepada kita apa tidak ada juga nanti kan di live supaya kita kompak, ya supaya kita kompak, Sorban harus kompak, Satria Banten harus kompak. Insya Allah kekompakan Sorban dan kekompakan Satria Banten akan berpengaruh besar bagi negara dan Republik Indonesia. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi Baldatun Thayyibatun Rabbul Ghafur. Bagaimana caranya kompak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ayat kan? Ayat bukan? Awas, kalau ayat-ayat adalah hadis. Jangan ada hadis sebelum ayat, jangan ada ayat sebelum hadis. Ngaji harus praktek dan harus kritik. Ini ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah Anda dengan agama Allah dan jangan bercerai-berai. Langsung jelas gamblang Al-Quran menegaskan jangan bercerai-berai. Tidak boleh. Memang kata Ustaz Dudi bulan kemarin potensi perceraian itu banyak dan ada, harus diredam dan harus diselesaikan dan harus diredam supaya tidak bercerai. Maaf ya, jadi orang teh kudu ngahiji ulah pecahan. Selamat datang Ustaz Tajudin Nur. Dari di sana. Mau ngapain tadi? Makanya kesalahan Ustaz. Masih kesangan bias. Kemudian hadis sekarang kita banyak-banyak ini. Quran 1, hadis 1. Kalau Quran dibahas disebut ayat-ayat persahabatnya banyak. Tapi ini satu aja. Pak Dimas di sini nih, Pak Dimas. Saya belum lihat. Kemudian yang berikutnya hadis baginda Rasul. Sebut ya, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslim, Muslim, al-Bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Muslim dengan Muslim, yaitu bagaikan satu bangunan. Ya. Kemudian persatuan itu bagaikan bangunan. Ini bangunan sangat megah di rawa bertak, daerah kecamatan dan rumah seperti ini luar biasa, mantap. Kos, ya, kos. Mudah-mudahan ini rumahnya dari taman surga. Iya, baginda Rasul bersabda, ya, dari barang siapa yang lewat kepada ke taman surga, mampir apa itu taman surga? Majalisul Ilmi. Rumah yang dipakai ngaji adalah taman surga. Rumah yang dipakai thalabul ilmi adalah taman surga. Insya Allah kita kumpul di taman surga, bakal masuk surga pada hari kiamat nanti. Lihat bangunan nih, bagaimana sih filosofinya? Ini temanya begini, Paten, namanya MC. Falsafah mutmajah, bahasa Arabnya. Falsafah mutmajah. Temanya apa itu falsafah mutmajah? Filosofi kekompakan. Filosofi kekompakan. Ini filosofi kekompakan
Nah yang paling menonjol. Artinya pondasi seperangkatnya. Ada semen, ada segala keramik, granit segala. Dinding seperangkatnya, ada tiang, ada pintu, ada jendela, ada ruang angin dan segala. Kemudian genteng dengan seperangkatnya, ada apa itu yang di bawah genteng itu? Usung, reng, pangharat, panglari dan sebagainya. Itulah. Jadi kita semua tiga aja ya, tiga aja. Satu, pondasi. Dua, dinding. Tiga, genteng. Pondasi ada di bawah. Untuk apa? Untuk menopang. Untuk penahan dan menopang bangunan. Kalau tidak ada pondasi, bisa nggak bangunan tidak ada pondasi? Bisa nggak? Kuat nggak? Roboh nggak? Hancur nggak? Hancur. Tidak ada pondasi. Berarti rumah ini bisa kuat karena ada pondasi. Betul? Ada pondasi. Siapa pondasinya di Sorban? Ini anggota Sorban. Jaro Sorban. Remaja Sorban. Itu pondasinya. Tanpa itu nggak bisa jalan. Satria Banten juga ada pondasinya. Itu pemuda Satria Banten, remaja Satria Banten. Itu adalah pondasi. Nah itulah namanya pondasi. Yang di tengah ada apa? Yang di tengah ada dinding atau tembok katanya tadi. Untuk apa? Untuk melindungi. Untuk melindungi penduduk, penghuni dari gangguan-gangguan. Apakah gangguan bencana, gangguan yaitu angin, gangguan hujan, gangguan binatang, gangguan segala dan lain sebagainya. Insya Allah aman. Ada dinding, betul? Ada dinding, aman. Nah, jadi dinding itu siapa itu? Ya, di atas pondasi itu. Siapa pengurus Sorban? Di atas pondasi. Di bawah pimpinan. Para pasi, para seksi, para itu kabar, kalau bisa kita bantu tidak. Itu saya belum tahu strukturnya. Itu para kabar. Kalau di negara pondasi rakyatnya, kemudian di tengah-tengah itu adalah bagian-bagian pejabat-pejabat kepala dinas setingkat itu, para camat dan lain sebagainya. Dan yang paling akhir di ujung di atas sana ada apa? Bu, di Pangluhuna ya naon bu? Di Pangluhuna ya naon? Ayah naon? Genteng. Untuk apa genteng? Untuk melindungi. Kupikir bu, untuk melindungi. Rambut saya genteng, waduh, hujanan, panas kepanasan, betul? Rambut saya genteng, tapi enak genteng. Hebat, bisa melindungi, fungsinya sangat kuat, bisa menaungi apa yang ada di bawah. Kenapa? Karena genteng juga tahu posisi saya berada di atas karena ada dinding dan ada pondasi. Benar? Saya jadi presiden karena ada rakyat. Saya jadi gubernur karena ada rakyat. Saya jadi bupati karena ada rakyat. Saya jadi pimpinan dari genteng karena ada anggota, ada pondasi, ada dinding. Kalau tidak ada rakyat, genteng jatuh. Kalau tidak ada anggota, genteng jatuh. Dan genteng berada di atas kuat karena didukung oleh pondasi dan dinding. Makanya ada genteng bu, resikonya berat, resikonya. Cek genteng ya, ngomong ya genteng ya. Datang hujan, cek genteng. Biar aku yang kehujanan. Asal di bawah jangan kena hujan. Benar nggak? Filosofinya begitu. Kalau dia ngomong begitu, biar aku yang kehujanan. Asal di bawah jangan kehujanan. Tanggung jawab itu genteng. Hebat tanggung jawab itu. Kapan panas? Sekarang nih panas. Kata genteng, biar aku yang kepanasan. Asal di bawah jangan kepanasan. Tanggung jawab bukan? Tanggung jawab. Artinya jerih payah ketua itu luar biasa. Jerih payah ketua luar biasa. Jerih payah pimpinan luar biasa.
melindungi anggota sorban. Ketua Satria Banten begitu ceritanya melindungi anggota yaitu Satria Banten. Insya Allah bersinergi, fantasi mendukung, dinding melindungi, dan genteng menaungi. Akhirnya rumah telah terlihat indah, kuat, dan nyaman. Anggota sorban, anggota Satria Banten mendukung, kemudian aparat-aparat dan petugas-petugasnya melindungi, dan pimpinan-pimpinannya bertanggung jawab dan menaungi. Insya Allah sorban akan besar di bumi Nusantara ini. Insya Allah sorban akan besar di bumi Nusantara ini. Insya Allah sorban akan besar di bumi tanah air ini. Dan insya Allah Satria Banten akan semakin jaya ke depannya di masa depan. Tepuk tangan dong. Itulah. Ya. Jadi itu sampah persatuan dan kekompakan. Saya tambahkan satu lagi. Jadi Imam Ghazali kan harus ada ulama. Tadi kata Allah, terus kata Rasul. Kata ulama apa? Salah satu wakil ulama yaitu Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kekompakan itu seperti 5 jari. Seperti apa? 5 jari. Lihat ini 5 jari ini. Ada jempol. Ini pejabat, pemerintah, pimpinan, ketua umum, pejabat. Kalau sudah dijempolin sama pemerintah, sama ketua, nikmat. Ya udah nikmat. Makanya kita upaya berikhtiar supaya pemerintah jempol, supaya ketua umum kita jempol sama kita. Itulah namanya pejabat, jempol. Yang kedua, telunjuk. Ini apa ini? Apa ini? Telunjuk. Untuk apa? Tunjuk. Orang kaya. Orang kaya. Di Satria Banten orang kayanya Pak Engkos dan lain-lain. Di Sorban orang kayanya banyak. Kalau saya sebut nanti takut tersebut yang tidak disebut. Suka donasi, suka donatur, nanti akan gaji anjur, akan mengarahkan sumbangan. Itu kan orang cari telunjuk itu ya. Tugas telunjuk. Ayo siapa yang berfungsi telunjuk, punya duit, punya uang, kumpulkan untuk cianjur. Itu namanya telunjuk. Jadi orang kaya yang nunjuk, bukan orang miskin. Orang miskin nunjuk mah nggak apa-apa, nggak ada artinya. Orang kaya yang nunjuk akan hasil. Ini masjid belum dibangun ya? Iya, tuh ambil, di Mataram ambil. Bisa nggak? Bisa nggak? Ambil sendiri, bayar sendiri. Bisa. Kalau orang kaya yang nunjuk, itu orang miskin, ambil sana, ambil apa? Yang ketiga, ini yang ketiga nih. Siapa ini? Kiai, ulama. Dari tengah itu netral kanan. Ulama. Ketiga kanan-kanan ada tengah-tengah. Apa artinya? Nah kalau di Sorban, Rais ada Ustaz Budi, ada Ustaz Oji, ada Ustaz Syaifudin. Ya itu. Al-Fakir Mama sendiri ditunjuk. Kemudian ada Abasa TV. Ada Abasa TV. Kemudian ada yang lain-lain. Kalau di sana di Satria Banten siapa Pak Bos? Pak Ustaz ini ya? Pak Ustaz ini ya, yang tadi. Nah itu adalah dari tengah. Garam ini fungsinya ada dua ini. Fungsinya ada dua ini. Satu garam. Kan kata Imam Ghazali, yang maksud buruk, yang dilakukan, malu sebelum tidak boleh pasang. Ulama bagikan garam, kiai bagikan garam. Cacar ibu nggak nomor sopo dan dimuliakan. Rawas semua. Nggak ada nomor sayur dan dimuliakan. Rawas semua. Berarti nomor hayang sedap, sayur kudu nanggo. Belajar pengajian. Ayah ustaznya kayak dari mana? Jajal itu Sorban jeung Satria Banten ngayakeun sarian, tidak ada roisnya, tidak ada kiainya. Dari mana? Wah, itu adalah garam.
sehingga terasa indah dan senang karena ada di situ pencerahan dari bagian agama. Paham? Yang kedua, fungsinya ini lampu, yaitu fungsinya lampu. Al-ulama masawi dunia, ulama itu lampunya dunia, lampu dunia. Kurang lampu tiba-tiba terpakai lampu campoy, namun hayang saat kuda naon, kudu pakai lampu. Oh iya, sudah terasa. Bisa ngomong saya itu. Lampu. Yes, iya, lamun aya pengajian, eta ngaranna keur ngahulungkeun lampu. Keur ngahulungkeun lampu. Ayeuna di paling pas aya lampu keur diurungkeun, urang di dieu betah teu. Betah teu. Betah lamun teu betah di pengajian eta lain jelema lalai. Lalai itu hayangna di poe-poe. Bener teu? Lalai hayangna di poe-poe, lamun teu capek hayang mah. Cek tafsir Munir, Syekh Nawawi Tanara menulis, lamun eta sasatuan lalai asup kencang paeh. Di tafsir Munir. Berarti lalai mah hayangna di poe. Jelema jelek ngaji sarua jeung embung kancaan hayangna di poe. Lalai sia jelema. Lamun hayang disebut jelema kudu naik ngaji tolabul. Itu kan ketua umum kita sobat mengkembangkan ayo ngaji supaya Allah jadi arah, supaya dari manusia yang paling purna. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, apa ini? Sari manis adalah remaja. Di Sorban ada remaja, di Satria Banten ada remaja. Siapa itu? Jarod-jarodnya. Ada Khalil, ada Kak ini, Kak Andri, ada Kak Aceh, ada Kak Subhi, gitu ya. Itu jarod-jarodnya, dan jarod-jarod yang lain. Itu jarod-jarod dengan seragamnya, dengan setab-setabnya, dan juga dari ketua supaya membawa masa jarod-jarod. Karena ini ada remaja. Harapan Sorban adalah ada pada remaja. Mau baik mau buruk Sorban ke depan, remaja jawabannya. Kalau remajanya baik, Sorban ke depan akan baik. Kalau remajanya rusak, Sorban ke depan akan rusak. Semoga remaja Sorban menjadi baik semuanya. Insya Allah Sorban akan abadi di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana doa kita dengan itu? Mudah-mudahan Sorban akan jaya semuanya. Sampai hari kiamat, Satria Banten mudah-mudahan semakin jaya. Amin ya rabbal alamin. Jadi remaja ini, saya komentar sedikit remaja. Dasar kata mayakulu ha'an kan abi walakin kata mayakulu ha'anaza. Remaja itu, hai remaja Sorban, hai remaja PNI. BNI nama siapa? BNI nama? PNI ya, dapat BNI. Anda adalah harapan. Katakanlah, ini aku. Jangan mengatakan, lihat bapakku, lihat orang tuaku, lihat nenekku, lihat kakekku, lihat taruhku. Tidak, itu bukan remaja. Bukan remaja. Remaja yang sejati adalah inilah aku. Artinya punya prestasi sendiri yang bermanfaat dan bermasyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat selanjutnya. Lihat Ismail meletakkan apa? Membangun Baitullah bersama ayahnya. Lihat Ibrahim memberantas buka kemungkaran. Lihat baginda Rasul meletakkan Hajar Aswad di pojok Baitullah. Artinya apa? Filosofi itu artinya remaja harus punya inisiatif, kreatif, inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat berikutnya. Itulah baru remaja. Insya Allah Sorban dikaderkan oleh ketua umum dan insya Allah Satria Banten dikaderkan oleh ketua Satria Banten. Mudah-mudahan dari remaja-remaja yang baik bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Sorban dan Satria Banten ke depan. Kalau Sorban ini dan insya Allah yaitu dengan Satria Banten, maka insya Allah bukan tidak mustahil Sorban dan Satria Banten akan go internasional.
ya. Yang kelima, ini apa? Ini ada ya? Ini simbol apa? Simbol ibu-ibu. Wah, ibu-ibu dalam cincin ini bukan kecilmu. Cincin itu bukan nunjuk. Apa simbol? Ada irung, ada mulut, ada jari, dan apa? Kalau ada hal tidak bapak-bapak salah dan gede orang dasar bedanya gespa harap dengan ibu-ibu mulai kabar diterhei tidak ampun jadi ibu-ibu maksudnya begini Rasulullah bersabda an-nisa ibadu bilang perempuan itu tiada berhak tidak sholat tidak tidak bilang perempuan itu pihak negara. Kalau perempuannya baik, negara baik. Perempuannya rusak, negara rusak. Ya Allah, Bapak ini suksesnya pemimpin negara karena ada sekali. Suksesnya Nabi Adam karena ada Ibu Hawa. Suksesnya Nabi Ibrahim karena ada Ibu Siti Hajar dan Siti Sarah. Suksesnya Nabi Musa karena ada Siti Sopuro. Suksesnya baginda Rasul Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada Siti Khadijah Al-Kubra. Betul ya? Suksesnya Napoleon Bonaparte sehingga daratan Eropa yang luas kekuasaannya karena ada Josephus janda muda umur punya anak tua cantik dari Mesopotami katanya datang Paris dinikah oleh Napoleon Bonaparte. Tenang, Napoleon Bonaparte sukses menjalankan pemerintahan luas kekuasaannya. Ada Josephus setelah cerai dengan Josephus mandi cerai dengan Josephus jatuh. Siapa lagi? Hitler Nazi, Adolf Hitler Nazi, diktator Jerman, yang gagah perkasa, diktator Jerman, sukses membawa Jerman. Waktu Perang Dunia Kedua tahun 45 dipimpin oleh Hitler Nazi. Siapa itu pendampingnya? Eva Braun. Perempuan kelahiran Munchen yang super cantik, super cerita, tapi bukan jahe, bukan. Kalau yang tadi jahe, jangan heran. Sukses karena Sakati, Sakti itu sejarah dunia. Kaisar Romawi, Julius Caesar, 100 tahun sebelum Masehi, 100 tahun sebelum Masehi. Serangan ke bagian Eropa selalu dilancarkan karena punya siapa yang di sampingnya punya Cleopatra. Siapa Cleopatra? Wanita Mesir, ratu Mesir, kerajaan kuno Mesir. Maka suksesnya pemimpin dunia karena ada Sakati. Setelah Cleopatra bercerai dengan Julius Caesar, maka Julius Caesar menuju kekuasaannya. Lihat pemimpin kita, Soekarno, Bung Karno, proklamator hebat memperjuangkan kemerdekaan. Siapa di belakangnya? Ibu Hajah Fatmawati yang setia mendampingi beliau dan sampai menjahit bendera pusaka. Maka berdirilah kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bung Karno karena ada Ibu Fatmawati. Hati-hati pun harus jadi Ibu Fatmawati. Ada Fatmawati. Namun setelah bercerai dengan Ibu Fatmawati, Bung Karno turun ke tanah. Siapa lagi yang paling menonjol di Indonesia? Bapak Soeharto, Bapak Pembangunan Nasional, menggalakkan pembangunan nasional. Ya, setiap 5 tahun ganti, setiap 5 tahun ganti programnya. Membangun terus sampai berhasil Indonesia punya
berkuasa 5 periode, 6 periode tambah 2 tahun. Namun setelah ibu kita ada siapa? Ada istrinya Raden Ayu Ibu Tin Hartina Soeharto. Hajah Raden Ayu Ibu Tin Hartina Soeharto yang selalu kemana-mana didampingi oleh Ibu Tin. Dan negara keluar negeri, ke dalam negeri, Ibu Tin selalu aktif, selalu tampil mendampingi Presiden Soeharto. Namun setelah Ibu Tin meninggal dunia waktu 95, saya bersama istri, mama bersama istri, waktu meninggal dunia Ibu Tin lagi di Tanah Suci dekat Masjidil Haram. Usai melaksanakan tawaf ibadah lah, Ustaz di Allah ada berita telepon dari Indonesia, dari Karawang, dari Aceh bahwa Ibu Tin hari ini meninggal dunia di daerah Karawang. Setelah itu Bapak Soeharto datang kemudian yaitu nangis. Berarti sangat penting ada cerita. Makanya insya Allah Sorban dan Serikali Sabda Banten, kalau pengajian, kalau kegiatan selalu didampingi oleh Serikali, insya Allah Sorban akan kuat, jaya, dan insya Allah akan abadi sampai hari kiamat. Ya, barangkali karena segala waktu makan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan pada umum. Sehat walafiat, murah rezeki, rajin ibadah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Alamin, wallah. Nanti ada maaf ya, barangkali ada terdapat kesalahan yang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah, khutbah sebuah nama kadar, ambil yang bagus, tinggalkan yang buruk. Semoga kita semuanya menjadi makhluk Allah yang taat dan mutakin, dan semuanya menjadi umat baginda Rasul yang setia, dan semoga kita semuanya diambil santri oleh Syekh Nawawi pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna min al-balwa ya Allah ala al-kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna min al-balwa ya Allah. Atas Rasul rahmat Allah, atas Rasul salam Allah, Abdul Qadir wali Allah, selamat kami ya Allah. Ibadallah rijal Allah, agisuna li ajlillah, wa kunu aunana fillah, hasanah salih hadrillah. Wali Allah, bantu kami karena Allah, tolong kami jalan Allah, agar dapat kenal Allah. Wa ya Allah, wa ya Anjab, wa ya Salam, wa ya Ahmad, wa antum ya ulil albab, ta'ala wa surulillah. Hai kutubna, bayang perintah Allah, kau yang punya masyiatan, mari tolong karena Allah. Sa'annakum wa zilzafar tarnakum, wa fi amrin qasadnakum, wa syuddu azmakum lillah. Kami bermohon padamu, kami berharap padamu, padamu, mohonkanlah pada Allah. Ya Rabbi bisadati, tahaqqaq li isyarati, asatati bisyarati, wa yasufu'atuna lillah. Tuhan sayur kami, buktikan kehendak kami,
wahidul antara Tuhan kami, hapus binasa seperti jannah nusiradat Allah. Salatullah maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Rahmat Allah Tuhan kami atas Rasul Nabi kami, benar-benar pimpin kami, syafaat di sisi Allah. Alal kafi salatullah, alal syafi salamullah, biqayyid dini khalisna minal balwa ya Allah. Apa itu doa yang disampaikan oleh Ustaz Yudi Mahyudi RPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selesai sudah.
صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Diam. وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم